Halo para makhluk penunggu YouTube, gimana kabarmu saat ini? Semoga kalian selalu sehat dan diberikan kemudahan untuk meraih impian kalian, supaya kalian tidak terus-terusan menjadi beban orang tua seperti saya ini. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Mechanic Resurrection, di mana film ini adalah lanjutan dari film sebelumnya yang berjudul The Mechanic. Arthur terpaksa menjadi pembunuh bayaran lagi demi ingin menyelamatkan seorang wanita yang dijadikan sandera oleh orang yang memaksa Arthur untuk menjadi pembunuh bayaran. Dan Arthur harus membunuh targetnya seperti kecelakaan. Dan lebih sulitnya lagi, posisi targetnya berada di lokasi yang mustahil dijangkau bagi orang biasa. Namun bukan Arthur Bishop namanya kalau tidak mampu melakukan semua hal itu. Buat yang penasaran bagaimana aksinya, silahkan simak video ini sampai selesai. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Arthur Bishop sebagai pemeran utama film ini. Dia diperankan oleh aktor pelontos kita yaitu Jason Statham. Saat itu dia sedang santuy di dalam kapal sambil menikmati liburannya di Rio de Janeiro, Brasil. Kemudian dia pergi ke sebuah kafe yang berada di atas bukit di daerah situ. Saat dia baru mendarat di tempat duduk, tiba-tiba seorang wanita menghampiri dan langsung duduk di depannya tanpa permisi. Terungkap, Arthur telah menghabiskan waktu selama 5 bulan di negara ini. Ternyata wanita ini menyuruh Arthur untuk membunuh 3 orang target mereka dan harus dibuat seperti kecelakaan. Dan jika Arthur tidak bersedia menjalankan tugas itu, maka bos dari wanita ini bisa saja akan membocorkan identitas Arthur kepada musuh atau pemerintahan. Tak terima dengan ancaman wanita ini, Arthur akhirnya mengambil ponsel dan memfoto wajah wanita ini. Wanita ini pun kaget dan hendak menyerang Arthur dan inilah yang terjadi. Karena jumlah mereka terlalu banyak dan terus berdatangan, akhirnya Arthur melompat ke sebuah kereta gantung. Saat berada di atas kereta gantung, sepertinya Arthur merasa terkepung dan akhirnya dia melompat lagi ke sebuah paralayang yang ada di bawahnya. Dan dia pun berhasil lolos. Dan inilah dia Mechanic Resurrection. Pada malam harinya, Arthur hendak kembali ke sebuah kapal miliknya. Tiba-tiba dia melihat ada beberapa orang yang ingin mencoba masuk ke dalam kapalnya. Arthur pun meledakkan kapal tersebut melalui handphone miliknya. Setelah itu, Arthur pergi ke tempat penyimpanan kontainer. Ternyata Arthur telah menyiapkan peralatan kerjanya di tempat itu. Kemudian dia mencari tahu soal identitas wanita yang di kafe tadi. Terlihat juga Arthur telah menyiapkan beberapa paspor, HP, uang, dan peralatan lainnya di situ. Dan dari Brasil, kemudian dia pun terbang ke salah satu negara di Asia Tenggara yang bahasanya seperti ini. Sawadee kap, kamu nih Pinang Pong Pai, sukun-sukun kap. Ada yang tahu itu di negara mana? Iya, benar sekali. Arthur pun pergi ke pantai negara Thailand. Setelah sampai, dia disambut oleh temannya yang bernama Mei. Kemudian Arthur diantar ke sebuah rumah yang sepertinya dia sudah pernah tinggal di situ. Karena terlihat Arthur sebelumnya telah menyiapkan kotak berangkas yang sama persis dengan yang ada di kontainer waktu di Brasil. Pada malam harinya Arthur kembali melanjutkan pencariannya soal wanita yang di kafe waktu itu. Hingga dia mendapatkan informasi soal pria yang menjadi bos dari wanita itu. Dia bernama Crane. Keesokan harinya, Arthur melihat sosok perempuan cantik berjalan di pinggir pantai. Dia bernama Gina. Ternyata Gina datang ke sebuah bar milik Mei untuk meminta P3K. Dan Mei melihat ada beberapa lebam di tubuh si Gina ini. Saat malam harinya, Mei mendengar ada pertengkaran di perahu yang ditumpangi Gina. Dan Mei meminta Arthur untuk menolongnya. Awalnya Arthur menolak karena itu bukan urusannya. Namun karena Mei bersikeras, akhirnya Arthur bersedia menolong si Gina ini. Sesampainya di kapal, Arthur melihat Gina sedang dianiaya oleh seorang pria. Arthur meminta pria tersebut agar tidak menyakiti Gina, namun pria tersebut malah menyerang Arthur. Dan mereka pun berkelahi, namun pada akhirnya pria itu terjatuh di sebuah besi dan tewas. Saat itu juga Gina yang melihat kejadian itu langsung syok dan pingsan. Untungnya Mei datang menghampiri dan membawa Gina yang pingsan ke tepi pantai. Dan Arthur masuk ke dalam kapal itu. Dia menemukan sebuah paspor milik Gina dan sebuah handphone yang berisi foto dirinya.
Kemudian dia pun membakar kapal tersebut untuk menghilangkan jejak. Setelah itu Arthur menemui Gina yang sedang beristirahat di kamarnya. Arthur memaksa supaya dia mengakui tujuan dia datang ke pulau itu. Ternyata Gina dikirim paksa oleh Crane untuk mendekati Arthur, supaya Arthur mau menuruti semua keinginan Crane lewat si Gina ini. Seperti umpan gitulah. Keesokan harinya Arthur kemudian mencari tahu identitas yang sebenarnya tentang sosok Gina ini. Ternyata dia adalah agen militer khusus yang ditugaskan di zona perang Afghanistan untuk menawarkan bantuan kemanusiaan terutama anak-anak di Kamboja. Gina juga menceritakan pengalamannya bahwa orang suruhan Crane pernah menculik dan membunuh salah satu stafnya. Dia juga mengatakan Crane akan melakukan hal yang lebih buruk jika Gina tidak mau menuruti perintahnya. Keesokan harinya, Arthur tidak sengaja melihat sebuah perahu yang mencurigakan di tengah laut. Setelah diselidiki, ternyata benar bahwa orang yang di perahu tersebut sedang mengintai dirinya. Kemudian Arthur pun mengajak Gina pergi ke sebuah kafe. Dan seolah-olah terlihat seperti menjalin hubungan demi keselamatan Gina dan anak-anak di Kamboja. Pada malam hari, Arthur mengatakan bahwa dirinya saat masih bocil adalah korban penculikan oleh para gangster untuk dijadikan tentara anak-anak. Saat itu Arthur berhasil kabur namun Crane gagal. Setelah mendengar kisah Arthur, Gina pun memeluk Arthur dan mereka pun Keesokan harinya, anak buah Crane yang menyamar menjadi polisi datang menghampiri Arthur, dan terjadilah perkelahian. Kemudian Arthur dibawa ke Bangkok, Thailand untuk menemui Crane, dan dijebak supaya duduk di kursi yang sudah diisi bom. Jadi jika Arthur bergerak sedikit pun, bom itu bisa saja meledak. Tak lama kemudian, Crane datang dan membicarakan soal pembunuhan yang harus dilakukan Arthur. Jadi dia harus membunuh 3 orang. Tugas pertama, Arthur harus membunuh Krill. Dia dikenal sebagai pembunuh massal dan panglima perang serta pedagang senjata terbesar di benua Afrika. Saat ini dia sedang berada di penjara yaitu di Kedai, Malaysia. Kemudian Arthur disuruh menelan alat pelacak setelah berhasil membunuh Krill agar Crane bisa menjemput Arthur saat melarikan diri. Sementara itu Gina terlihat dibawa menggunakan sebuah helikopter menuju sebuah kapal di tengah lautan. Selanjutnya scene berpindah ke Penang, Malaysia. Seperti biasa, Arthur menyusun rencana terbaiknya sebelum masuk ke penjara tempat Krill berada. Sulitnya, penjara tersebut berada 70 mil di tengah laut, serta penjara ini berada di tebing dengan ketinggian 100 meter dari permukaan laut. Tak hanya itu, si Krill tersebut selalu didampingi oleh prajuritnya yang setia. Arthur akan menyamar menjadi seorang buronan Malaysia yang bernama Martin Basman. Arthur pun membeli sesuatu yang dikemas seperti permen karet dan sebungkus rokok yang di dalamnya diisi sebuah alat pelacak dan alat peledak. Dia pun mentato wajahnya dan membuat paspor palsu yang menyerupai Martin Basman si buronan tadi. Setelah penyamarannya sebagai buronan sudah siap, Arthur sengaja mengganggu beberapa orang polisi yang ada di sebuah pasar agar dirinya ditangkap dan dibawa ke penjara. Dia dan tahanan lainnya akan dibawa ke penjara yang dimana Arthur akan menjalankan misinya. Arthur harus membunuh targetnya seperti kecelakaan agar dia dijemput dari sana. Di sana Arthur melihat Krill yang benar-benar dijaga ketat oleh beberapa anak buahnya. Ternyata ada banyak orang yang menginginkan kematian Krill termasuk mantan anak buahnya itu sendiri. Karena terlihat Krill hampir saja ditikam olehnya saat sedang berolahraga. Untungnya Arthur dengan sigap mencegah hal itu demi mendapatkan simpati dari si Krill ini. You're a good man. Saat berada di sel, Arthur dipanggil kembali oleh Krill untuk menikmati narkoba bersama-sama. Karena ada kesempatan besar, Arthur pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menyerangnya. Setelah itu Arthur mencekokinya dengan narkoba jenis sabu dalam jumlah banyak hingga overdosis dan tawas. Anak buah Krill yang menunggu di luar mendengar keributan dan hendak mengecek bosnya. Namun bosnya itu terlihat sedang berdoa, padahal nyatanya ia sudah meninggoy. Arthur kemudian hendak kabur dengan cara memasukkan sesuatu berupa permen karet ke dalam lubang tembok dan menancapkan alat peledak yang ia simpan di batang rokok. Kemudian dia membalurkan salep ke badannya untuk menghindari serangan hiu. Setelah berhasil meledakkan tembok penjara itu, dia pun keluar dan
Tiba-tiba dia langsung muncul di dalam kapal yang menjemputnya. Karena dia berhasil menghabisi Krill sesuai janji, Crane memberikan hadiah berupa video call dengan Gina. Dalam percakapannya di situ Gina mengatakan bahwa Arthur hanya mempunyai waktu 36 jam untuk menyelesaikan misi selanjutnya. Jika tidak, Crane mengancam akan menghabisi Gina. Di situ Crane memberikan misi selanjutnya, yaitu Arthur harus membunuh orang bernama Adrian Cook di Australia. Adrian adalah seorang miliarder yang bergerak di bidang pertambangan. Awal mulanya orang tahu bahwa dia mendapatkan uang dari penjualan manusia, khususnya PSK di bawah umur. Dia juga mempunyai kolam renang cantilever yang menjulur keluar di atas gedung pencakar langit tempat ia tinggal. Awal mula Arthur menyamar sebagai buyer yang berpura-pura akan membeli apartemen di tempat itu. Padahal dia cuma berniat untuk memfoto kunci ruangan itu. Setelah itu, Arthur kemudian meracik bahan kimia yang bisa meretakkan kaca tebal sekalipun dalam hitungan detik saja. Selanjutnya, dia kembali ke kantor itu dengan menyamar sebagai teknisi. Setelah bersusah payah memanjat dinding kaca, akhirnya dia sampai di tempat di bawah kolam renang tersebut. Kemudian dia melubangi dasar kolam yang terbuat dari kaca itu dan menyuntikkan bahan kimia. Dan kaca kolam pun pecah saat itu juga. Adrian yang baru saja masuk ke kolam renang ikut meluncur ke bawah bersamaan dengan air kolam. Dan dia pun tawas. Karena misi Arthur berhasil, Crane sangat senang mendengarnya. Dan seperti biasa, Arthur mendapatkan hadiah video call dengan Gina. Namun saat akan video call, Gina sengaja menggeser kameranya ke arah nomor kapal yang membawanya saat itu. Bertujuan untuk memberikan kode ke Arthur. Melihat hal itu, anak buah Crane langsung memukul Gina. Arthur kemudian mencari tahu keberadaan Gina melalui nomor kapal yang dia lihat waktu video call dengan Gina. Setelah mendapatkan informasi dari pihak pelabuhan, Arthur pun melakukan pengejaran menggunakan helikopter. Setelah sampai di kapal yang ia cari, dia menyelinap dan menghabisi satu persatu anak buah Crane seperti ini. Gina yang tahu kalau Arthur datang berusaha melakukan perlawanan untuk membantu Arthur. Karena kalah jumlah, Arthur pun sempat tertangkap dan berhasil lolos, namun sayangnya dia tidak berhasil membawa Gina kabur dari kapal itu. Scene pun berpindah lagi ke Varna, Bulgaria. Dia kesini untuk menyelesaikan misi terakhirnya, karena untuk menyelamatkan Gina dia harus membunuh Max Adam terlebih dahulu. Dia adalah pedagang senjata kaya raya dari Amerika. Dia tinggal di bekas monumen yang ia renovasi dan dijadikan tempat persembunyiannya. Di bawah tempat itu terdapat dermaga tersembunyi yang ia jadikan sebagai penyimpanan kapal selam yang bisa mengantarkan misil balistik antar benua. Setelah mencari tahu melalui internet, Arthur menemukan fakta mengejutkan bahwa dirinya sedang dimanfaatkan oleh Crane. Karena dari ketiga target tersebut adalah saingan bisnis Crane. Singkat cerita, akhirnya Arthur menemukan cara agar bisa masuk ke Benteng Adam. Pertama, dia pergi ke rumah sakit dan menembaki salah satu penjaga Benteng Adam tersebut dari kejauhan. Setelah pihak rumah sakit mengirim helikopter untuk menjemput orang yang ditembak barusan, Arthur pun masuk ke helikopter itu dan menyelinap turun saat helikopter sampai di Benteng Adam. Setelah itu, Arthur kembali menghabisi satu persatu penjaga yang ada di situ. Karena merasa ada bahaya, Adam memutuskan untuk bersembunyi di dalam bunkernya. Namun saat baru sampai di dalam, Arthur sudah lebih dulu masuk dan menunggu dirinya sambil menodongkan senjata. Kemudian Arthur bernegosiasi dan mengajak Adam bekerja sama untuk menjebak Crane. Yaitu Adam harus mau berpura-pura terbunuh. Adam pun setuju dengan rencana Arthur. Untuk memuluskan rencana Arthur, Adam akhirnya mendatangi jembatan yang sudah disediain peledak. Saat jembatan itu meledak, Adam menjatuhkan diri ke dalam air yang ada di bawahnya, yang ternyata Arthur sudah menunggunya di dalam air. Kemudian Arthur membawa Adam ke sebuah pantai untuk bersembunyi beberapa hari di sana. Kemudian Arthur menelpon Crane untuk melakukan pertemuan.
Namun Crane belum mau melakukan pertemuan sebelum melihat mayat Adam. Crane pun mengirim anak buahnya untuk menemukan mayat Adam sekaligus berencana membunuh Arthur. Tapi Arthur juga mempunyai rencana untuk menghabisi Crane. Dia mempersiapkan senjata sekaligus jebakan buat para anak buah Crane yang datang untuk melihat mayat Adam. Inilah yang terjadi. Crane yang melihat hal itu lewat kamera pun merasa kesal dan menjadikan Gina sebagai umpan supaya Arthur datang menemui Gina. Benar saja, Arthur akhirnya datang dengan cara menyelam. Saat sampai di kapal, inilah aksinya. Gina juga berusaha memberikan perlawanan, namun apesnya dia malah tertembak dan masih berada di tangan Crane. Saat itu Crane yang tak mampu melawan keganasan Arthur berniat meledakkan kapal tersebut. Kemudian Arthur memasukkan Gina ke dalam kapsul penyelamat. Setelah itu dia kembali mengejar Crane yang hendak kabur dan berhasil mengikat tubuhnya dengan rantai. Saat detik-detik bom meledak, Arthur melarikan diri ke tengah kapal. Dan kapal itu pun... Gina pun berhasil dievakuasi. Saat petugas itu sedang mengevakuasi bangkai kapal, Arthur tidak terlihat di situ. Dan semua mengira Arthur tidak selamat. Even legends die. Gina akhirnya kembali ke Kamboja. Terlihat dia sedang mengajar anak-anak lagi. Tiba-tiba dia melihat Arthur yang sedang tersenyum ke arahnya. Ternyata Arthur telah berlindung di sebuah penyimpanan jangkar saat terjadinya ledakan. Dan film pun sehelai selesai. Oke bro, terima kasih sudah nontonin video saya ini sampai selesai. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau mungkin ada beberapa potong video penting yang terlewat. Saya janji saya akan terus belajar dan memperbaiki konten saya supaya lebih baik lagi di video-video berikutnya.